Hyundai Staria. Hyundai Staria tahun 2021 ini memiliki dua versi. Yang satu versi 7-seater dan yang satu lagi versi 9-seater. Dan untuk interiornya pun juga ada dua versi. Yang satu versi warna hitam, yang satu lagi versi warna coklat. Dan yang akan saya review adalah 7-seater dengan interior warna hitam. Ikuti terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Supaya teman-teman bisa mengetahui secara detail dari Hyundai Staria yang akan saya review ini. Terima kasih. Ada satu hal yang cukup unik dan juga cukup menarik buat saya, yaitu dengan smart system yang dimiliki oleh Hyundai Staria ini, di mana remote ini berfungsi untuk mengunci pintu, kemudian membuka bagasi belakang, kemudian untuk bisa membuka dan menutup pintu tengah, kiri dan kanan, serta bisa men-starter mobil dari luar. Ya, jadi kuncinya seperti ini, remote-nya. Ini untuk tombol mengunci pintu, membuka pintu, kemudian ini untuk bagasi belakang, pintu tengah kiri, tengah kanan, dan ini kalau ditekan kita bisa men-starter mobil ini jarak jauh. Kita akan coba ya. Oke, berhasil ya. Bisa menyalakan mesin dari jarak jauh. Oke, untuk tampilan depannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera depan, dan ini grillnya seperti ini. Kemudian yang atas ini adalah lampu DRL-nya. Lalu untuk lampu atas ini untuk lampu sen kiri kanan. Sementara untuk yang bawah adalah lampu untuk headlamp-nya. Dan lampu ini menggunakan LED. Untuk bagian depan juga sudah dilengkapi dengan sensor, parking sensor. Ada 1, 2, dan di sebelah sini juga ada 2. Ini adalah mesin dari Hyundai Staria-nya. Dia sudah turbo, mesinnya diesel, kapasitas mesinnya 2200 cc, mampu menghasilkan power sebesar 177 PS pada 3800 rpm, dan maksimum torsi 430 Nm pada 1500 sampai 2500 rpm. Kita lihat untuk ban di sini menggunakan ukuran 235-55R18. Untuk bodi bagian samping, kaca spionnya sudah menggunakan lampu sen. Kemudian untuk handle-nya, mode sistem tarik dan smart entry system. Demikian juga dengan yang pintu tengahnya. Kita akan lihat pintunya. Wah, pintunya kokoh banget. Door trimnya ini soft touch. Kemudian ada door pocketnya, ada 2 besar. Kemudian untuk bagian atasnya sini handle-nya chrome. Lalu untuk power window-nya sudah auto ya, kiri dan kanan. Ini untuk membuka kunci, ini untuk mengunci, dan ini untuk retractable spion, dan ini untuk electric mirror-nya. Di bagian pintu ini juga sudah dilengkapi dengan tweeter, dan ini adalah tampilan dari sisi bagian pengemudi. Untuk jok bagian pengemudi sudah elektrik, termasuk juga dengan lumbar supportnya, dan joknya adalah kulit asli. Kualitasnya premium. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa buka, yaitu tempat menaruh dongkrak dan toolkit. Mobil ini juga menggunakan parking elektrik seperti ini. Oke, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Saya akan coba starter mesinnya supaya kelihatan. Keren ya. Ya, jadi dari steering switch ini kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang ada di layar depan kita nih persis. Ini bisa untuk cruise control, kemudian ada drive infonya, ini ada untuk settingan, kemudian kita bisa melihat tekanan ban, ya, dan masih banyak informasi lain yang bisa ditampilkan di sini. Ya, kita sekarang beralih ke layar ini. Ini ada 8 inch display audio with smartphone integration. Untuk audio mobil ini dilengkapi dengan 12 speaker premium dari Bose. Keren banget. Ini untuk audionya kita bisa setup, kita bisa phone, kontrol
suara dan device connection-nya juga sudah ada. Untuk climate-nya juga dari sini kita bisa atur. Kemudian untuk AC, AC-nya sudah auto. Ya, di bawah kontrol ini ada untuk kontrol heat, pemanas. Dan ini bisa mengeluarkan udara dari bawah jok. Ini bisa mengeluarkan hawa panas. Ini untuk parking sensornya di belakang. Kemudian ini kita bisa lihat tampilan di sini, kamera belakang dan juga kamera dari atas. Kita bisa atur. Kita bisa lihat semuanya dari sini ya. Udah komplit banget. Drive mode. Drive mode ini kita ada 3 macam drive mode. Drive mode-nya bisa kita atur. Kemudian untuk drive mode-nya bisa berubah sesuai keinginan kita. Ini normal. Kemudian ini yang ekonomis dan ini adalah yang sport. Kemudian untuk persneling di sini tidak ada persnelingnya. Jadi di sini tinggal tombol netral atau tombol rear dan ini tombol drive untuk maju dan ini tombol P parking. Jadi mobil ini tidak ada tuas untuk persnelingnya. Semuanya menggunakan elektrik. Di bawah sini cup holder dan di bawahnya masih ada juga ini ada power outlet untuk USB dan untuk 12 volt dan di sini juga ada power outlet untuk USB juga. Kemudian di konsol tengahnya ini konsolnya gede banget ya dan cukup dalam. Kemudian ada 2 cup holder di sini. Untuk bagian dashboard ini hard plastik tapi dia kualitasnya bagus. Dan ini ada laci juga. Kemudian di bagian tengah ini juga ada laci juga. Karena ini memang mobilnya besar sekali ya. Dan ini soft touch bagian sininya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Sebelah kiri untuk menurunkan dan sebelah kanan untuk menaikkan. Kontrol di belakang kemudi sini untuk pengaturan wiper. Wipernya sudah otomatis, intermittent dan bisa diatur, dan juga untuk pengaturan wiper belakang. Untuk setir, mobil ini sudah bisa setirnya tilt steering, tapi manual. Dan juga sudah bisa teleskopik. Kemudian untuk di daerah plafon atas, ini ada beberapa tombol yaitu untuk membuka dan menutup pintu tengah kiri. Kita tinggal tekan, dia akan membukanya. Dan ini akan menutup kembali. Dan ini untuk membuka pintu belakang, ini untuk membuka pintu tengah kanan. Ini untuk lampu. Ya, tombol sebelah kiri ini untuk membuka sunroof di bagian depan. Kemudian untuk tombol yang sebelah kanan ini untuk membuka panoramic roof-nya. Untuk membuka pintu tengah, teman-teman bisa pilih mau pakai remote bisa, mau pakai manual bisa. Ini saya coba pakai manual aja. Sip. Seperti ini layoutnya. Ya, untuk kursi bagian tengah ini pengaturan maju mundurnya manual, tapi untuk pengaturan lainnya elektrik. Saya contohkan untuk bagian ini. Nah, ini bisa bagian depannya. Kalau kita mau selonjoran, elektrik ya. Kemudian dengan menggunakan tombol ini kita bisa mengatur relaksasi tempat duduknya hanya dengan sekali pencet. Kemudian dengan menekan tombol di sebelahnya, maka posisi kursi akan kembali seperti semula. Untuk kursi baris kedua ini sudah dilengkapi juga dengan fitur penghangat dan pendingin kursi yang memberikan kenyamanan ekstra sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan menekan tombol berikutnya, maka kursi akan bisa menjadi hangat atau bisa menjadi dingin sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan fitur ini, maka penumpang di baris kedua akan merasa jauh lebih nyaman. Untuk baris kedua, ini ada untuk cup holdernya. Kemudian sudah dilengkapi dengan USB slot. Dan ini masih ada tempat atau laci penyimpanan tertutup. Tombol ini bisa digunakan untuk membuka atau menutup pintunya. Ya, dan ini tertutup. Dan ini bisa membuka secara manual. Kemudian untuk jendelanya seperti ini.
Nah, tipenya geser ya. Lalu jendela tengah juga ada tirainya. Keren ya. Oke. Di baris kedua ini juga sudah bisa mengontrol untuk AC. Tombolnya ada di sini, kita bisa kontrol suhunya dan juga tingkat kekencangan anginnya. Ya, ini untuk ban belakang, ini juga sudah menggunakan rem cakram. Oke, dan ini adalah tampilan dari belakangnya. 2.2D menunjukkan bahwa mesin ini 2200 cc dan bertipe diesel. Kemudian di bagian kacanya sudah ada defogger, ada rear wiper dan juga high mount stop lamp. Untuk bagian bumpernya sudah dilengkapi dengan parking sensor, ada 4 titik di cornernya, di bagian tengah, dan juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Dan saya sudah tunjukkan pada teman-teman, kamera mundur tadi berfungsi secara otomatis di layar monitor. Ya, jadi yang di tengah ini lampu kecil, yang bawah lampu sen, sementara yang di atas itu adalah lampu rem. Untuk membuka pintu belakang, teman-teman bisa pilih dari remote bisa, dari tombol di pintu juga bisa, dari dalam mobil juga bisa. Saya akan coba dari remote-nya. Oke, dan untuk menutupnya, teman-teman bisa tekan tombol di sini. Untuk mengatur jok belakang ini gampang sekali, tinggal tarik tuas yang di bawah ini, kemudian kita bisa mendorong ke depan. Ya, seperti ini. Jadi kita masih punya sedikit space untuk meletakkan barang-barang bawaan di belakang kursi baris ketiga. Mobil ini memiliki Smart Intelligent Safety. Yang pertama, Forward Collision Avoidance Assist. Fitur ini memperingatkan pengemudi ketika sistem mendeteksi ada risiko benturan dari arah depan. Yang kedua adalah Blind Spot Collision. Memonitor blind spot pada saat berkendara dan keluar dari parkir paralel. Yang ketiga adalah Blind Spot View Monitor. Pada saat pengemudi menyalakan lampu sen untuk berpindah jalur, maka fitur ini akan menampilkan video di dalam klaster di atas objek blind spot tersebut. Yang keempat, Lane Keep Assist, di mana kamera depan akan mendeteksi tanda jalur untuk memantau posisi kendaraan tetap pada jalur awal. Yang kelima, yaitu Surround View Monitor. 4 kamera HD terpasang di sisi depan, samping, dan belakang, sehingga membuat mobil Anda bisa terlihat dari segala sisi. Yang terakhir adalah Rear Cross Traffic Collision, memperingatkan apabila ada kendaraan di jalur belakang yang mendekat pada saat mundur dan melakukan pengereman darurat jika diperlukan. Jadi itu beberapa Smart Intelligent Safety yang dimiliki oleh Hyundai Staria ini. Oke, itu dia sekilas mengenai Hyundai Staria tahun 2021 yang versi 7 penumpang atau 7-seater dengan interior warna hitam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share.